warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Asep Rudi Casmana di channel seputar penulisan skripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Asep Rudi Casmana di channel seputar penulisan skripsi. Oke, baik. Di video kali ini kita akan melanjutkan tentang menulis bab 4 ya, bab 4 temuan dan pembahasan penelitian gitu. Namun pada bab 4 ini adalah cara untuk menulis dengan penggunaan metode kualitatif gitu. Jadi saya ingin disclaimer dulu apabila mahasiswa menulis dengan menggunakan metode kuantitatif, maka cara menulis bab 4-nya juga berbeda, bukan seperti ini. Gitu. Jadi sekali lagi ini adalah penulisan bab 4 temuan dan pembahasan penelitian untuk penggunaan metode penelitian kualitatif gitu. Nah, di bab 4 ini untuk menulis temuan dan pembahasan penelitian ini apa namanya terdapat beberapa hal yang perlu untuk dapat dituliskan gitu. Yang pertama adalah menuliskan tentang deskripsi lokasi penelitian. Kemudian yang kedua adalah temuan penelitian. Lalu yang ketiga adalah pembahasan temuan penelitian, dan yang keempat adalah keterbatasan penelitian. Jadi secara umum terdapat empat hal yang menjadi hal-hal yang harus ditulis pada bagian ini gitu. Nah, mari kita coba bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah deskripsi lokasi penelitian. Nah, untuk penulisan deskripsi lokasi penelitian ini terkadang suka keliru ya. Mahasiswa ini malah menuliskan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan penelitian gitu. Nah, misal contoh begini, kita akan mendeskripsikan SMA 1 Jakarta gitu. Nah, yang dideskripsikan ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan topik penelitian gitu, atau lebih kepada alasan kenapa sekolah ini dijadikan sebagai alat untuk dijadikan sebagai lokus untuk dapat melakukan penelitian gitu. Misal ketika berbicara tentang pendidikan karakter, ya sampaikan gitu bahwa di SMA ini memiliki pola pembinaan karakter yang sangat baik. Terdapat beberapa program sekolah. Kemudian guru-gurunya juga memiliki strategi khusus gitu sehingga tertarik untuk diteliti gitu. Mohon maaf, misalnya ketika berbicara tentang pendidikan karakter, ya sarana dan prasarana itu tidak perlu disampaikan gitu. Ya, kalau misalnya menyampaikan visi misi boleh, tetapi sampaikan visi misi dan jelaskan di bawahnya yang mana nih visi misi yang berkaitan dengan pendidikan karakter gitu. Karena memang topik dari penelitian ini adalah tentang pendidikan karakter. Sehingga kalau ada hal-hal lain yang tidak berkaitan dengan pendidikan karakter, maka itu tidak perlu dideskripsikan gitu ya. Sekali lagi, deskripsi lokasi penelitian itu berisi tentang hal-hal yang berkaitan tentang lokasi penelitian gitu. Jadi kalau misalnya tentang topik penelitian. Jadi kalau misalnya ada beberapa hal yang yang tidak berkaitan dengan lokasi penelitian, dengan topik penelitian, maka ya itu tidak perlu disampaikan gitu ya. Nah, itu berbicara tentang lokasi penelitian. Lalu berikutnya adalah temuan penelitian. Nah, berbicara tentang temuan penelitian gitu ya. Nah, berbicara tentang temuan penelitian, maka hasil temuan penelitian di sini dideskripsikan dan dijelaskan secara detail. Nah, kadang keliru juga ya. Kebanyakan para mahasiswa itu menyampaikan hasil temuan penelitian itu adalah bagian dari pembahasan, dan pembahasan itu adalah bagian dari penelitian, bagian dari temuan penelitian. Nah, mari kita coba lihat ya. Berbicara tentang temuan penelitian, kalau misalnya kalian menggunakan metode observasi, kemudian sampaikan hasil observasinya itu seperti apa, deskripsikan gitu. Misalnya tadi ya, ketika berbicara tentang pendidikan karakter di suatu sekolah, ya ketika kalian observasi ke sekolah tersebut, kemudian melihat bagaimana anak-anak ada di sekolah tersebut, deskripsikan. Misal ketika jam 6 pagi
kemudian ada guru yang standby di ruang di gerbang depan, kemudian anak-anak sebelum masuk ke sekolah mereka bersalaman gitu. Nah, itu sebagai salah satu pendidikan karakter. Kemudian sebelum kelas dimulai, maka siswa diminta untuk berdoa. Oh, ternyata di sekolah tersebut ada sholat duha berjamaah, ada sholat zuhur berjamaah yang mana guru mewajibkan, wali kelas bertanggung jawab. Nah, silahkan dideskripsikan hal-hal seperti itu gitu, dan itu dijelaskan di temuan penelitian gitu. Ketika ada suatu jawaban wawancara untuk memperkuat hasil observasi tersebut, silahkan. Jadi kalau kualitatif itu adalah intinya ada di observasi. Nah, wawancara itu adalah sebagai pendukung untuk mendukung dan memperkuat observasi tersebut. Gitu. Nah, misal saya memberikan contoh, eh, nah ini ya, tentang becoming global citizens, preparing your young generation to be pro environment behavior, mutual assist and tolerant awareness through school engagement. Nah, ini ya misalnya salah satu artikel saya. Nah, ini adalah hasil penelitian. Nah, hasil penelitian itu pertama ada judulnya dulu ya. Nah, judul ini adalah menyesuaikan dengan pertanyaan penelitian gitu. Jadi pertanyaan penelitian yang pertama apa, jawabannya apa gitu. Nah, di sini ada, dalam menerapkan program ini, para siswa secara gotong royong berusaha untuk membersihkan beberapa area yang tidak pernah dibersihkan oleh sekolah, sehingga semua lingkungan sekolah menjadi bersih. Nah, ini adalah hasil observasi gitu, bahwa semua siswa itu pada gotong royong. Ini adalah hasil dari observasi, mendeskripsikan hasil observasi gitu. Nah, untuk dapat mendukung hasil observasi tersebut, maka dibuatlah kutipan atau jawaban wawancara. Program Jumsi bukan hanya sekedar membersihkan lingkungan sekolah, namun secara khusus program ini bertujuan untuk dapat menanamkan karakter cinta terhadap kebersihan dan peduli lingkungan, khususnya para siswa yang sedang sekolah di sini. Ini adalah pernyataan dari kepala sekolah. Nah, gini ya, jadi ada cara menulis kutipan itu ada kutipan ditulis miring, kemudian dalam kurung ada kepala sekolah misalnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, di bawahnya dibahas gitu, dibahas kepala sekolah merupakan seseorang yang memiliki legitimasi untuk dapat membuat sebuah kebijakan yang berdampak terhadap karakter siswa gitu. Nah, lalu berikutnya kepala sekolah di SDN Karangmadu memiliki sebuah inisiatif untuk dapat mendidik siswanya tidak hanya dilakukan dalam proses pembelajaran di kelas, namun juga melalui pembelajaran di luar kelas. Nah, intinya paragraf yang berikutnya ini adalah, tuh panjang ya, ini adalah paragraf yang menjelaskan pernyataan dari kepala sekolah gitu. Nah, lalu berikutnya di sini ada juga, ini ada guru, dan di atasnya ada hasil observasi. Begitu. Nah, di sini misalnya guru juga ditugaskan untuk dapat mengawasi pelaksanaan kebersihan tersebut. Nah, ini hasil observasinya gini ya. Jadi selain pernyataan bahwa guru juga ditugaskan untuk mengawasi. Jadi artinya ketika saya observasi di lapangan, saya juga melihat ada guru yang juga terlibat dalam mengawasi kebersihan sekolah tersebut gitu ya. Jadi ada juga guru gitu kan yang terlibat dalam pelaksanaan kebersihan sekolah. Nah, di sini untuk memperkuat hasil observasi tersebut, maka adalah didukunglah dengan hasil wawancara. Siswa diminta tidak hanya membersihkan ruang kelas, tempat mereka belajar, namun siswa juga bertugas untuk membersihkan kebun sekolah, menyiram tanaman, membersihkan toilet, membersihkan ruang guru, serta membersihkan halaman depan gerbang sekolah. Nah, di sini catatannya adalah guru gitu. Nah, gitu ya. Jadi lalu ini penjelasannya. Nah, kalau ketika ada gambar, nah silakan cantumkan gambarnya gitu. Nah, di sini dalam gambar 1 memperlihatkan kondisi siswa setelah membersihkan lingkungan sekolahnya gitu, yang dilaksanakan setiap hari Jumat. Nah, ini dia menggunakan pakaian baju olahraga. Nah, jadi ini adalah bagian hasil ya. Jadi bagian hasil itu menunjukkan menunjukkan hal-hal yang berkaitan dengan konteks kebersihan lingkungan
gitu. Nah, itu ya berbicara tentang bagian temuan penelitian. Lalu berikutnya ada bagian hasil. Nah, hasil ya, bagian hasil pembahasan temuan penelitian. Nah, pembahasan ini adalah para peneliti itu menjelaskan untuk dapat membandingkan dengan teori. Nah, bandingkan temuan yang diperoleh apakah sesuai dengan teori atau tidak gitu. Lalu bandingkan dengan beberapa penelitian-penelitian yang lainnya dan tidak ada lagi catatan-catatan wawancara. Kalaupun kalian ada wawancara dengan expert, silahkan itu ada di bagian temuan penelitian. Nah, begitu ya. Misal di sini kita lihat. Nah, sebentar. Di sini adalah warga negara global secara umum ditandai dengan 3 karakter utama, yaitu pro-social environment, kemudian kerjasama, dan kesadaran toleransi. Nah, ini ya. Dari ketiga unsur tersebut, program-program yang dilaksanakan di sekolah dapat diidentifikasi dalam key concept of global citizen. Jadi teorinya itu adalah 3 ini menurut Ian Davis. Lalu kita lihat bagaimana pro-social environment, kemudian bagaimana bagaimana kerjasama, dan bagaimana toleransi gitu. Jelaskan kembali gitu ya. Misal di sini konsep pro environment behavior sesuai dengan karakteristik social and moral responsibility yang menjadi salah satu key character of global citizen, sehingga mereka dapat sebagai warga negara global karena bentuk kesukarelaan dalam menjalankan kebersihan lingkungan gitu. Nah, program Jumsih yang dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri Karangmadu merupakan salah satu bentuk dasar dari civics engagement. Nah, saya bilang teori berikutnya adalah civic engagement. Kenapa? Elemen utama dari civic engagement adalah ketika seseorang berusaha untuk dapat peduli terhadap lingkungan, kerjasama dengan orang lain, peduli terhadap lingkungan dikatakan sebagai bentuk dari karakter civic engagement gitu. Nah, jelaskan ada 3 indikator utama yang dilakukan oleh program yang sebagai bentuk dari civic engagement. Jadi teorinya civic engagement, kemudian bentuknya ada 3. Lalu di sini penjelasannya. Yang pertama adalah program Jumsih yang dilakukan oleh sekolah telah mengajarkan siswa untuk dapat peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Gitu. Jadi ada teori, kemudian ada hasilnya, lalu kaitkan dengan teori tersebut. Nah, gitu ya. Itu yang berkaitan dengan discussion atau bagian dari pembahasan penelitian, pembahasan temuan penelitian gitu. Jadi bagian pembahasan itu dia membandingkan hasil penelitian-penelitian hasil temuan kita dengan penelitian-penelitian sebelumnya dan juga dikaitkan dengan teori. Dan yang terakhir adalah keterbatasan penelitian gitu. Jadi setiap penelitian itu pasti ada yang namanya keterbatasan atau hal-hal lain yang dapat menjadi kekurangan dalam penelitian, sehingga peneliti perlu mencantumkan keterbatasan-keterbatasan yang ada. Misal kendala yang diperoleh waktunya terlalu pendek gitu kan, atau misalnya sekolahnya tidak mendapatkan izin dari sekolah misalnya, atau misalnya siswanya sulit untuk diwawancara, gurunya terlalu sibuk di sekolah, sulit untuk diwawancara, bisa dan seterusnya. Sehingga gitu kan hal-hal tersebut bisa dijadikan sebagai salah satu bentuk keterbatasan dan kita perlu untuk dapat mengakuinya gitu. Nah, kurang lebih seperti itu ya penjelasan tentang temuan dan pembahasan penelitian untuk metode kualitatif. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.